Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi sama Dendi Mas di sini, masih dari kota Melbourne dan ada Kajeng Putri di belakang. Halo. Pagi ini hari Minggu kita mau sunmori di udara yang 12 derajat. Tapi selain itu gue juga pengen melanjutkan topik yang waktu itu pernah gue bahas sebelumnya. Awal-awal banget video. Itu tentang motor masuk tol. Nah, di video itu kan gue inget gue bilang kalau menurut gue motor di Indonesia tuh belum bisa lah masuk tol. Kenapa? Karena pengendara-pengendaranya selain motor dan jadi pengendara mobilnya itu belum begitu aman lah kalau misalkan mau rame-rame ada di jalan tol. Nah, di sini gue menunjukkan kenapa gue bisa bilang begitu. Nah, jadi ini gue sedang berada di namanya Eastern Freeway. Walaupun ini bukan tol sih, tapi ini freeway. Jadi kalau di sini tuh ada tol yang which is kita harus bayar. Ada juga yang namanya freeway. Jadi semacam tol, cuman kita nggak harus bayar. Nah, di freeway ini speed limitnya itu 100 km per jam. Jadi lumayan kencang. Nah, di sini motor itu boleh masuk ke tol kayak gini. Gue nggak tahu sih ada minimum cc-nya atau enggak, tapi setidaknya gue banyak sih pernah ngeliat motor CBR 2,5 pun masuk tol di sini. Ntar gue masukin cruise control dulu, tas. Cruise control. Nah, uh, kenapa menurut gue di sini itu kalau motor masuk tol cukup aman karena bisa lo lihat, walaupun ini lagi sepi ya keadaannya hari Minggu. Tapi di sini semua orang itu cukup teratur di sini. Semuanya lari sama-sama 100 dan tidak banyak yang pindah jalur kiri kanan dari kirinya ke kanan dan sebagainya. Nah, jadi di sini pengendara-pengendara lain, pengguna jalan tolnya ini itu sangat-sangat teratur. Nah, kalau misalkan di Indonesia, kalau misalkan di tol itu biasanya pengendara-pengendaranya itu ada yang dari kiri lari 120, lari di kanan 140. Jadi tidak seragam kecepatannya. Ada yang nyalip dari kiri, ada yang nyalip dari kanan, dan itu yang menyebabkan cukup bahaya untuk pengendara motor kalau misalkan mereka mau masuk tol di jalur yang digabung dengan mobil. Nah, kalau di sini lo lihat deh, semuanya itu sama. Semuanya itu lari 100, ya paling 100, 101, 102 atau 94 kayak gua sekarang ini. Tapi nggak ada yang ugal-ugalan. Nah, ini membuat aman bagi pengendara motor untuk masuk di tol. Karena lo tidak harus khawatir oleh serangan angin dari mobil yang menyalip lo dari sebelah kanan, atau mendadak mobil depan ngerem mendadak gara-gara ada mobil nyalip. Jadi kalau misalkan kita masuk tol itu apa ya, faktornya tuh banyak tuh. Kalau gue yakin sih kitanya sendiri sebagai pengendara jalanan itu, gue yakin kalian semua juga pasti taat aturan lah, tidak ugal-ugalan di jalan. Tapi kan kita di jalan tidak sendirian. Di jalan itu kan ada pengendara motor yang lainnya juga. Nah, faktor itu yang di luar kontrol kita gitu loh. Kita kan nggak bisa kan kontrol kayak orang lain harus jalan sama kayak kita 100 terus gitu. Atau kita nggak bisa kontrol orang lain untuk nggak ugal-ugalan, kan susah. Nah, itu menurut gue faktor yang paling berbahaya kalau misalkan motor masuk tol. Ya kalau di sini kita bisa lo lihat cukup aman gitu loh. Menurut gue sangat aman sih. Ya, karena nggak ada yang nyalip kiri kanan dan semua kecepatannya sama. Gara-gara semua kecepatannya sama dan tidak ada yang nyalip kiri kanan, itulah yang menurut gue membuat motor itu aman untuk masuk tol di sini. Sayang, 2 exit lagi ya? 2 exit lagi, oke. Okay. Iya, ada polisi di sebelah kanan. Nilang motor lagi. Ya. Kenapa lagi tuh motornya ditilang? Oh, serem. Tahu. Terlalu cepet kali. Nah, jadi balik lagi ke poin gue, kalau misalkan di Indonesia, kalau misalkan motor itu mau masuk tol, menurut gue sih jangan digabung lah. Jangan digabung kayak begini antara motor dan mobil sama. Dan juga ditambah di sini karena motor jumlahnya sangat sedikit kan. Lo bayangin kalau di Indonesia motor masuk tol di jalur yang sama dengan mobil pasti berjibun di sini. Tahu sendiri kan jumlah motor di jalanan itu banyak banget. It's not about
the size of the bike sih. I mean, menurut gue lo naik bebek lari 100 pun, lari 80 pun juga bisa gitu loh. Apalagi lo kalau boncengan pasti berat-berat aja. Bukan about that sih sebenarnya. Ya sebaik lagi it's about the safety pengendara-pengendara lain yang tidak bisa lo atur gitu loh. Itu sih kendala utamanya. Nah kalau misalkan dipisah kayak di Jalan Suramadu atau misalkan kayak di tol di Bali, nah itu lebih aman sih. Kalau menurut kalian gimana? Apa pendapat kalian mengenai motor yang masuk tol? Baik lagi, itu bukan, menurut gue bukan mengenai CC, tapi mengenai lebih ke arah aman atau tidaknya sih. Banyak motor di jalan tol, tuh banyak mobil yang nyalip kiri kanan ngebut. Mungkin kalau misalkan emang speed limit sudah di enforce di jalan tol di Indonesia, mungkin agak lebih baik ya keadaannya. Tapi menurut gue itu butuh apa ya, learning curve-nya tidak kayak dalam setahun bisa berubah semuanya sih. Habit di jalan tol tuh agak susah diubahnya. Ya bayangin lah kalau di sini, ini jalan tol sekosong ini semua orang cuma bisa lari 100, 105 gitu. Kalau di Indo, gue yakin kalau gue juga di Jakarta naik tol, bawa mobil ke jalanan kosong gini pasti gue hajar sih kencang. Tapi ya itulah, di sini orang-orang bisa nahan nafsu untuk itu. Dingin juga ya, naik berapa 13 derajat. Gak dingin sih, tapi anginnya kenceng banget. Iya, dinginnya Angin kenceng banget, aku kayak ditampar kanan kiri. dinginnya sih mungkin gak seberapa, cuman anginnya Sayang itu di depan tulisannya apa? ini Hodel jalan Street ya? Hodel Street. Hodel Street. Hodel Kayak kita Street. kelewatan di exit Q. Nggak ada kok, harusnya aku belum barusan- lihat exit Q dari tadi. Tahu aku itu tulisannya ada kok exit Q, apa aku salah ya? Jadi kita mau Sumori kan guys. Nah, kita mau ke tempat namanya Yara Boulevard. Itu jalan-jalan berkelok-kelok juga. Itu sering banget ada anak-anak motor di sana. Kayak anak motor yang jaraknya cukup dekat ke sini. Di tikungan-tikungannya parkir motornya. Pakai motornya. Ini kita ngiri sini aja kali ya. Kalau terus kita langsung masuk ke city soalnya. Ya exit aja deh, kayaknya udah kelewatan tadi. Kita exit sini saja kalau gitu. Jadi guys, let me know what you think ya. Apakah apa pendapat kalian mengenai motor yang masuk tol? Apakah udah bisa sekarang atau ada solusi lainnya? Karena gue penasaran sih, pengen tahu pendapat kalian. Kalau pendapat Kak Jo Putri apa? Pendapatku Oke, terima kasih. tunggu. Naik tol anginnya kenceng banget, jadi harus hati-hati. Ya, kalau misalkan buat penumpang di belakang kayaknya emang agak enak sih motor. Gak masuk tol. enak. Gelut kali gak enak. Karena anginnya kenceng banget emang. Kalau kita nyetir di depan sih ada proteksi dari stang, fairing dan sebagainya. Tapi kalau yang di belakang emang tidak seenak itu sih. Oke. Kita berarti ngiri lah ya. Iya, kiri. Kita udah masuk city lagi guys. Dingin. Enggak sih, 13 derajat oke lah. Pagi ini di belakang kita mendung, tapi di depan di city cerah sekali. Tuh kan di sini jalur bus aja nggak ada yang make. Busway aja yang udah dipagernya masih pada dipakai. Itu pun balik lagi guys. Habitnya tuh agak-agak lama kalau misalkan mau diubah. Di Jakarta aja sterilisasi busway aja nggak kelar kan. Oh, taksi dan bus boleh lewat sini. Tapi gue yakin makin ke depannya pasti jalanan di Indonesia semakin baik sih keadaannya. Orang-orang semakin taat, pengendara-pengendara semakin sopan santun sama yang lain. Udah mulai kelihatan berubah sih. Dingin sayang di belakang. Sarung tangannya. Iya, sarung tangannya ternyata tidak cukup ampuh menawan dingin. Oke guys, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Kita berlanjut ke video Sumori aja ya di sini. Jangan lupa kasih komen kalian di bawah mengenai kalau motor masuk tol udah siap atau belum. And ya, stay safe di jalan, and I'll see you guys in the next video. Bye bye. Bye. Dah. Dadah.